warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Terutama Allah telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita, termasuk hari ini kita bisa memulai hari ini dengan ibadah, dan ba'da sholat subuh pagi ini kita lanjutkan dengan kajian rutin. Jamaah kaum muslimin, untuk hari ini kitab Riyadhus Shalihin kita selingi ya. Hari ini tematik ya. Temanya adalah mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, hari ini insya Allah adalah tanggal 5 Sya'ban yang bertepatan dengan tanggal 24 Januari ya. Samsiahnya, Komariahnya tanggal 5 Sya'ban, yang berarti tidak ada satu bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah jamaah sekalian, supaya bulan Ramadan itu nanti tidak berlalu dengan rutinitas kebiasaan saja, akan tetapi kita bisa di dalam bulan suci Ramadan itu kita bisa istilahnya panen ya. Karena memang di bulan Ramadan itu banyak istilahnya ya panen tadi ya, panen pahala. Maka dari itu jamaah kaum muslimin perlu adanya persiapan. Jadi supaya tidak berlalu rutinitas belaka, biasa-biasa saja gitu ya. Nah jamaah sekalian, paling tidak globalnya persiapan memasuki bulan Ramadan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah persiapan mental spiritual atau persiapan ruhaniyah. Yang kedua adalah persiapan fisik atau persiapan jasmaniyah. Kemudian penting yang ketiga, supaya sukses di dalam menjalani ibadah Ramadan, itu adalah persiapan program dan target. Karena kalau nggak ada program, nggak ada target, ya nanti berlalu biasa-biasa saja, rutinitasnya. Jamaah sekalian, untuk yang pertama, persiapan ruhani atau persiapan mental spiritual, itu yang pertama tentu kita pasang niat, sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Kita sambut bulan suci Ramadan itu dengan gembira, dan kita sudah pasang niat. Ini artinya adalah siap mental, siap secara spiritual, dan kita siap akan beribadah yang berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Ini persiapan mental ya, persiapan spiritual. Ini penting jamaah kaum muslimin, karena kalau tidak ada itu ya, niat itu ya, nah itu nanti ya biasa-biasa saja, rutin gitu aja ya. Kemudian yang kedua itu adalah persiapan yang berupa ilmu. Itu
juga masuk dalam persiapan mental spiritual. Artinya apa jamaah kaum muslimin? Apabila ibadah itu dengan ilmu, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang mabrur. Lagi makbul insya Allah. Tapi kalau tanpa ilmu, ya itu bisa salah dan sesat. Maka dari itu ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Maka mau memasuki bulan Ramadan, ya paling tidak kita buka-buka fikih yang terkait dengan Ramadan, supaya puasa Ramadan kita ini benar termasuk ibadah-ibadah sunnah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu jamaah kaum muslimin, sebelum memasuki bulan Ramadan ya perlulah buka-buka buku, perlu ngaji, perlu taklim apa yang sebaiknya di bulan suci Ramadan. Terkait itu jamaah kaum muslimin, penting sekali kita pahami di antaranya apa yang membatalkan puasa Ramadan. Bukan hanya membatalkan puasanya, tapi juga membatalkan pahalanya puasa Ramadan. Puasanya sah, tapi tidak dapat pahala. Berarti hanya menggugurkan kewajiban. Apa yang membuat lompatan-lompatan ibadah itu beda dengan yang lain? Memang banyak lompatan-lompatan di bulan Ramadan, artinya pahalanya itu berlipat ganda. Contohnya, tapi yang palsu juga ada ya, yang tentang apa memberikan buka itu ya. Itu kalau kita ini nanti ada budget tersendiri ya, mau memasuki bulan Ramadan, yaitu kita bersedekah di bulan Ramadan, terutama termasuk memberikan takjil bagi orang yang puasa. Itu hadis yang sahihnya berbunyi demikian ya. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Yang artinya manfattoro, barang siapa yang memberikan iftar, barang siapa yang memberikan buka iman kepada orang yang puasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang puasa itu, ghaira annahu la yanqusu ajrus shaimi syai'an, dengan tidak mengurangi pahalanya orang yang puasa itu yang kita beri buka. Nah, ini termasuk yang harus kita ketahui. Jangan sampai ya, ini memang kan termasuk motivasi ya, dengan pahala yang besar, tapi kadang-kadang pemalsu hadis itu juga dengan motivasi-motivasi yang tinggi itu membuat hadis palsu. Ya, jadi yang terkait seperti ini juga ada ya, barang siapa yang memberikan buka dengan makanan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari ini ya. Nah, ini adalah hadis palsu. Ini hadis yang sahihnya berbunyi yang seperti ini. Termasuk naumus shaimi ibadah. Itu juga hadis palsu ya. Jadi ada yang mengatakan hadis dhaif, tapi justru ada yang mengatakan hadis palsu atau hadis maudhu. Jadi naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Wa sumtuhu tasbihun, dan diamnya adalah tasbih. Wa du'auhu, doanya adalah makbulun, doanya adalah terkabul dan amalnya dilipat gandakan. Jamaah kaum muslimin, meskipun benar isinya itu, tapi kalau bukan hadis Rasulullah, ya jangan dikatakan
hadis. Jadi itu termasuk hadis yang palsu. Memang jamaah kaum muslimin kalau memang orang tidur waktu puasa itu niatnya adalah istirahat ya, supaya kita lebih kuat lagi nanti untuk menjalankan aktivitas berikutnya, memang tidurnya adalah ibadah. Tapi jangan mengatakan kalau itu bukan sabda Rasulullah, jangan dikatakan sabda Rasulullah. Lah nanti biasanya orang-orang yang nggak ngerti itu ya beredar hadis-hadis yang palsu. Padahal berdusta atas nama Rasulullah nopo anjamane neraka ya, neraka. Jadi man ahdatsa alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta ya, atas nama saya, kata Rasulullah ya, muta'ammidan, secara sengaja, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Jadi ancamannya itu berat. Maka dari itu kalau bukan sabda Rasulullah ya jangan dikatakan sebagai sabda Rasulullah. Jadi jamaah kaum muslimin, ilmu yang terkait dengan puasa Ramadan jadi perlu supaya ibadah kita lebih baik ya, termasuk kasih itu ilmu itu ya, termasuk sunnah-sunnahnya apa yang ada di bulan Ramadan, apa yang membatalkan pahalanya, ini termasuk yang harus kita ketahui. Jadi yang pertama, pasang niat, kita gembira akan datangnya bulan Ramadan, kemudian kita kaji yang terkait dengan fikih puasa, ini penting. Kemudian jamaah kaum muslimin, dalam hal persiapan rohaniyah ini, yang ketiga ini juga penting, yaitu banyak persiapan-persiapan yang berupa menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Termasuk di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak puasa. Karena diriwayatkan bahwa Rasulullah di luar bulan Ramadan yang paling banyak puasanya adalah di bulan Sya'ban. Tapi sering beredar di masyarakat kan Rajabnya ya. Puasa Rajab ngoten ya. Banyak yang puasa Rajab. Lah padahal hadis yang terkait dengan puasa Rajab itu mayoritas atau bahkan semua itu adalah hadisnya dhaif dan palsu. Memang Rajab adalah termasuk arba'atun hurum, termasuk napa? 4 bulan haram. 4 bulan haram niku napa mawon? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram niki urut nggih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan ini urut. Kemudian lompat ke tengah-tengah adalah bulan kemarin, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk arba'atun hurum. Artinya jamaah kaum muslimin, kalau beribadah di arba'atun hurum itu juga dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya kalau berbuat kezaliman itu juga berat dosanya. Jadi di bulan-bulan haram jangan sampai berbuat kezaliman, termasuk bulan Rajab kemarin. Nah, maka dari itu kalau beramal soleh, kalau puasa, ya tidak harus dikatakan puasa Rajab, ya puasa Seninnya, puasa Kamisnya, puasa Ayyamul Bidnya, atau puasa Dawudnya, amal-amal soleh yang di bulan Ramadan, baca Qur'annya, dan semuanya itu dilipat gandakan. Tapi tidak dikhususkan puasa Rajab. Justru yang Sya'ban itu memang puasa di bulan Sya'ban, karena Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini termasuk persiapan spiritual, memperbanyak menjalankan ibadah sunnah menjelang bulan Ramadan. Tapi jamaah kaum muslimin tidak boleh mengkhususkan puasa 1 hari sebelum Ramadan kalau tidak biasa.
Arti tidak biasa itu apa? Arti tidak biasa itu kalau tidak biasa puasa Senin Kemis. Tidak biasa puasa Daud. Kemudian 1 hari sebelum Ramadan puasa. Ini tidak boleh. Misalnya kalau terkait dengan puasa Daud, besok tanggal 1 Ramadan, hari ini tepat waktunya gilirannya puasa Daud, karena kemarinnya tidak, itu tidak apa-apa. Tapi kalau khusus panjenengan 1 hari puasa sebelum tanggal 1 Ramadan, itu yang tidak boleh. Sama juga dengan mengkhususkan puasa hari Jumat, itu juga tidak boleh. Kecuali sudah biasa puasa Daud, pas tiba saatnya hari Jumat, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan mengkhususkan puasa Jumat, mboten pareng, okay, mengkhususkan nambah 1 hari sebelum Ramadan, itu juga tidak boleh. Nah, jamaah kaum muslimin, puasa Sa'ban itu bisa kita katakan termasuk persiapan fisik sebetulnya. Masuk dalam persiapan ruhani iya, persiapan fisik juga iya. Ibaratnya orang itu kalau mau olahraga yang kuat itu perlu warming up. Maka di bulan Ramadan, sebelum puasa Ramadan, banyak puasa di bulan Sa'ban. Nah, dengan puasa di bulan Sa'ban, fisik kita jadi kuat, sudah biasa dalam menghadapi puasa. Dan memang jamaah kaum muslimin, dengan puasa orang itu akan sehat. Tapi hadisnya sumu tasihhu itu palsu. Ya, maka jangan diedar-edarkan sumu tasihhu. Qala Rasulullah sumu tasihhu, itu dusta atas nama Rasulullah. Jadi puasalah niscaya akan sehat. Tapi kalau hadis tentang segerakanlah berbuka maka kondisimu akan prima, itu memang adalah dari Rasulullah, termasuk sunnah daripada puasa, yaitu menyegerakan buka, termasuk sahur. Bagi yang masih muda kali sahur itu makan itu jam berapapun enak ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah tua itu kadang-kadang jangankan sahur, buka saja nggak enak kan gitu ya. Nah, sahur itu kadang-kadang males. Kemudian ada yang mengatakan begini, wis aku gak sahur ya. Wong aku yo kuat ndak sahur. Nah, ini termasuk mengurangi pahala. Kenapa? Hadisnya yang sahih adalah Nabi bersabda, tasahharu, sahurlah kamu sekalian. Fa inna fis suhuri barokatan. Karena sesungguhnya dalam sahur itu adalah ada berkah. Lah ini termasuk ilmu. Jadi kalau kita males-males makan sahur, ingat hadis ini. Dalam sahur ada berkah. Maka ibu-ibu yang bikin sahur, berkahnya lebih banyak. Maka jamaah kaum muslimin, persiapan ini bukan hanya untuk pribadi, tapi persiapan ini termasuk untuk satu keluarga. Maka termasuk persiapan ini jamaah kaum muslimin mempersiapkan anak-anak kita. Kajian kita yang lalu jamaah kaum muslimin itu kan ngambil dari surat At-Tahrim di Riyadhus Shalihin itu ya. Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, diri kamu sekalian ya, wa ahlikum dan keluarga kamu sekalian nar, dari siksa api neraka. Kemudian perintahnya dalam hadis Riyadhus Shalihin yang kita kaji kemarin itu kan muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i
sinin. Atau alimus sobiyya as-sholah. Artinya apa? Ajarilah anak-anak itu sholat. Muru auladakum, perintahkanlah kepada anak kalian itu sholat ketika anak-anak kalian itu umur 7 tahun. Ya. Sholat adalah rukun Islam. Perintahnya diajarkan mulai umur 7 tahun. Nah, puasa itu masuk juga rukun Islam. Ada kesamaan kan? Kita kiaskan. Ada kesamaan antara sholat dan puasa. Di mana samanya? Sama-sama rukun Islam. Perintahnya ngajari membiasakan sholat anak itu adalah umur 7 tahun. Maka disiapkan juga anak-anak kita yang sudah umur 7 tahun dibiasakan puasa. Meskipun sifatnya adalah hanya latihan atau pembiasaan. Jadi kalau kuatnya setengah hari, ya setengah hari. Wong ndak puasa sungguhan kok. Cuma latihan. Tapi kalau umpamanya anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, itu ada yang ngeyel. Loh, mama, papa puasanya sampai maghrib. Aku juga sampai maghrib. Biarkan saja kalau kuat. Ternyata kalau kuat, maka puasa dia sah dan mendapatkan pahala itu ya. Maka jamaah kaum muslimin termasuk persiapan yang ketiga ini, persiapan memperbanyak puasa sunnah itu sebetulnya adalah malah menguatkan fisik kita. Dengan puasa itu akan tambah sehat. Kemudian jamaah kaum muslimin, persiapan yang kedua itu adalah persiapan jasmani. Persiapan fisik. Jadi kalau yang pertama persiapan rohani tadi ada 3 tadi ya. Yang pertama niat, yang kedua ilmu, siapkan ilmunya, yang ketiga persiapan dengan menjalankan sunnah termasuk puasa sunnah. Kemudian persiapan yang kedua persiapan fisik. Artinya apa? Kita jaga kesehatan kita sebelum masuk bulan Ramadan. Jangan sampai kita sakit. Lah, menjaga kesehatan itu diantaranya dengan menjaga pola makan. Pola makan. Makan itu bukan hanya yang halal, tapi juga yang baik. Makan itu aturannya dalam Al-Quran adalah halalan thayyiba, halal dan baik. Jadi tidak hanya halal. Lah orang kalau makan berlebihan halal kan, tapi tidak baik. Yang dimakan halal, tapi tidak baik. Bahkan jamaah kaum muslimin thayyiban, baik itu antara satu orang dengan orang yang lain itu kadang-kadang berbeda. Misalnya saya nggak punya diabetes ya, nggak punya gula darah yang berlebih kan ya, maka gula itu bagi saya ya baik, enak, manis kan ya, bagi saya halalan thayyiba. Tapi bagi orang yang punya diabetes halal, tapi tidak thayyiban, tidak baik, padahal kan halal ya. Nah, tapi maka baiknya itu kadang-kadang relatif. Baik untuk seseorang, tapi bisa tidak baik untuk orang lain. Contoh kalau daging kambing. Saya juga heran kalau ada orang makan daging kambing bisa darah tinggi kan gitu ya. Padahal orang Arab itu makanannya, Nabi itu sukanya juga makan daging kambing. Kok nggak pernah darah tinggi kan gitu. Nah, maka ya itu tadi itu. Thayyiban itu bisa relatif baik untuk seseorang, tapi bisa juga tidak baik untuk orang lain, tidak halalan thayyiba. Kemudian pola tidur jamaah kaum muslimin ya, pola makan, pola tidur. Tidur itu kalau di waktunya itu akan sehat.
Tapi kalau tidur yang bukan waktunya, misalnya orang itu dibalik ya, malam melek, siang tidur, ya nggak sehat. Iya, ngalong gitu ya nggak sehat. Kemudian tidur di waktu-waktu yang dilarang, tidak baik. Itu membuat tidak sehat. Jadi habis sholat subuh tidur. Itu petunjuk dari Rasulullah, itu waktu yang tidak baik untuk tidur. Ternyata ilmu modern menyelidiki, ya, ada apa tidur setelah sholat subuh, tidur pagi hari, ternyata malah bisa meningkatkan kolesterol. Tidak baik. Kemudian setelah sholat asar, menjelang maghrib, itu tidak baik tidur. Kemudian tidur setelah maghrib, itu juga tidak tiga waktu itu tidak baik untuk tidur. Tapi kalau tidur siang itu malah baik, itu malah sunnah. Jadi tidur siang mungkin ambil setelah sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur, karena capeknya kerja sebelum zuhur. Pas zuhur bangun untuk sholat zuhur, nanti lanjut aktivitas. Tapi ada yang istirahat, sholat zuhur, kemudian tidur, nanti bangun lanjut aktivitas. Ini baik. Jadi kalau tidur siang malah bagus. Tapi yang tidak baik setelah sholat subuh, pagi hari. Kemudian setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Kemudian sesudah sholat maghrib. Ini tidak baik untuk tidur. Kemudian pola istirahat. Jadi pola makan, pola tidur, pola istirahat, kemudian tidak banyak pola. Kalau banyak pola ya juga bisa sakit. Banyak pola kok. Banyak pola gitu ya. Ini jamaah kaum muslimin terkait dengan puasa sunnah termasuk di bulan Sya'ban, itu tadi masuk dalam persiapan fisik. Kenapa? Dengan puasa akan sehat. Jamaah sekalian, ada peneliti, ini seorang sekarang profesor, di akhir hidupnya adalah seorang profesor yang bernama Yoshinori Osumi dari Jepang. Itu tahun 2016 itu mendapat hadiah Nobel di bidang kesehatan karena penemuannya dalam penelitian bahwa penyembuhan penyakit dengan cara melaparkan diri. Karena non-muslim ya, tidak puasa. Penyembuhan penyakit dengan cara melaparkan diri. Itu yang dapat hadiah Nobel. Dengan prinsip apa? Ternyata dengan puasa, kata Yoshinori Osumi, ya, tapi syaratnya puasa loh ya, itu syaratnya tidak kurang dari 8 jam dalam satu hari itu, dan tidak lebih dari 16 jam. Coba puasa kita ini berapa jam? Sekitar 12 kan ya. Maka itu artinya apa? Tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam. Cocok kan ya? Padahal dia non-muslim. Yoshinori Osumi itu. Kemudian dalam satu pekan paling tidak 2 kali loh kita paskan ya, Senin, Kamis. Karena di dalam melaparkan diri itu jamaah kaum muslimin, kata Yoshinori Osumi, itu sel-sel kita itu akan mendegradasi dirinya sendiri. Artinya sel-sel yang lapar itu kemudian makan sel-sel yang rusak. Itu adalah yang dikatakan sebagai autophagy itu. Maka kemudian terjadi proses autolisis. Itu artinya apa? Dengan lapar itu maka kemudian terjadi detoksifikasi. Justru ketika lapar itu diri kita ini membuang racun. Itulah puasa menjadi sehat. Nah ini kita yang punya syariatnya.
Tapi penelitinya adalah orang non-Muslim, Yoshinori Ohsumi. Dia mendapatkan hadiah Nobel di tahun 2016, belum lama kan? Itu profesor jamaah kaum muslimin di bidang biologi sebetulnya, bukan di bidang kedokteran. Jadi jamaah kaum muslimin dengan puasa sunnah itu sebetulnya ya termasuk persiapan fisik. Jadi kalau di bulan Sya'ban banyak puasa, maka itu juga termasuk dalam persiapan fisik. Jadi pola olahraga juga, okay? Pola istirahat, pola makan itu termasuk menjaga fisik. Kemudian yang ketiga, ini termasuk yang paling penting juga jamaah kaum muslimin, yaitu persiapan program dan target. Jadi kita sebelum masuk bulan Ramadan sudah punya program. Jadi mulai sekarang diprogram, nanti aku di bulan Ramadan, tentu program yang pertama dan utama adalah menyelesaikan puasanya 1 bulan. Diprogram. Meskipun itu kan sudah wajib ya, tapi kan diprogram, kewajiban ini harus saya lakukan full 1 bulan. Kemudian yang sunnah-sunnah diprogram, aku nanti juga qiyamul lailnya 1 bulan. Di dalam bulan Ramadan itu qiyamul lail. Kalau di luar bulan Ramadan kadang-kadang tidak, kadang-kadang jarang. Tapi di bulan Ramadan aku nanti tak program full 1 bulan. Itu diprogram. Targetnya penuh 1 bulan. Programnya qiyamul lail. Targetnya full 1 bulan. Diprogram lagi baca Al-Quran. Diprogram. Ada yang 1 tahun tidak khatam. Yeah. Maka diprogram 1 bulan Ramadan saya harus khatam 30 juz. Paling tidak 1 kali. Diprogram. Kan bulan Ramadan itu syahrul Quran. Jadi kita perbanyak baca Al-Quran. Ya, diprogram dan ditarget. Targetnya 1 kali khatam paling tidak. Yang punya banyak waktu bisa 2 kali, bisa 3 kali. 10 hari khatam 30 juz. Kalau saya sulit. Oke, saya terus terang aja. Saya itu 1 bulan Ramadan, rutin saya itu khatam 1 kali. Berarti 1 hari 1 juz. Itu pun kadang ada 1 hari yang saya harus 2 juz. Kenapa? Ada 1 hari yang sangat sibuk, tidak bisa menyelesaikan 1 juz. Lah kalau panjenengan ya tidak berat lah kalau 1 juz. Kalau saya berat, kok 1 juz? Kenapa? 30 juz. Okay. Karena saya kan harus ceramah tiap hari. Maka harus baca baca kitab. Saya harus banyak baca referensi. Saya harus banyak baca kitab. Lah itu mengurangi saya waktu baca Al-Quran. Iya. Kadang 1 bulan ceramahnya lebih dari 30 kali. Loh, 1 bulan kok lebih dari 30 kali. Iyalah tarawihnya, subuhnya kan gitu ya. Khusus di bulan Ramadan. Pernah saya hitung itu saya ceramah 33 kali. Ya. Karena plus subuhnya. Lebih kadang-kadang kan gitu ya. Lah maka kalau panjenengan punya banyak waktu, ya kalau bisa bukan hanya 1 kali khatam, berarti 30 juz. Kalau saya 30 juz kadang-kadang ada yang saya rapel ya. Maka ketika iktikaf itu dirapel. Nah, jadi ada yang 1 hari itu bisa tidak 1 juz. Nah, ini diprogram jamaah kaum muslimin ya. Targetnya adalah khatam 1 kali. Loh, Ustadz, saya malah belum bisa baca Al-Quran. Berarti apa targetnya? Belajar Al-Quran sampai bisa di bulan Ramadan itu. Yang belum bisa.
Kan gitu. Kan ada orang itu yang umur sudah lanjut tapi belum bisa baca Al-Quran. Kemudian nyadar, arek cilik-cilik lho pinter maca Al-Quran. Kok saya belum? Akhirnya kemudian belajar. Karena tumbuhnya dulu tidak nopo sambil belajar Al-Quran. Kemarin saya sampaikan ya, artinya di pertemuan yang lalu itu saya sampaikan bahwa kalau bisa anak-anak kita itu tumbuhnya dalam ibadah kepada Allah. Termasuk kula panjenengan, kalau ketika tumbuhnya waktu remaja itu dalam ibadah, itu nanti termasuk satu golongan dari 7 golongan yang di hari kiamat nanti akan dinaungi oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. 7 golongan ya. Termasuk salah satunya adalah wasabun. Sabun itu nopo? Sabab. Kalau dulu di Surabaya ada grup nopo? Kelompok sepak bola itu as-sabab. Artinya anak muda, remaja. Jadi kalau remaja nasa'a bi ibadatillah, tumbuhnya dalam ibadah kepada Allah, itu adalah salah satu golongan yang di hari kiamat nanti mendapatkan naungan dari Allah. Maka dari itu jamaah kaum muslimin, anak-anak kita itu kita daftarkan menjadi salah satu golongan yang di hari kiamat itu termasuk yang dinaungi oleh Allah. Tumbuhnya masa remaja itu dalam ibadah. Nah, mungkin kalau orang-orang yang dulu tidak, maka kemudian jadinya ketika sudah tua baru belajar. Baru belajar sholat, baru belajar puasa, baru belajar baca Al-Quran. Karena memang waktu mudanya tidak tumbuh dalam ibadah. Kan gitu, nggih. Yaitu tidak sedikit kan istilahnya. Ya alhamdulillah kan gitu ya, di waktu tuanya dia tumbuh kan gitu ya. Kadang-kadang kebalik kan, orang tuanya tidak tumbuh, belum tumbuh sama sekali, anak yang dilahirkannya itu justru tumbuh ya. Mulai kecil sudah tumbuh keimanan dan ketakwaannya. Mulai kecil sudah rajin sholat, mulai kecil sudah pinter baca Al-Quran. Kedua orang tuanya belum, itu ada juga. Tapi jamaah kaum muslimin, bersyukur orang itu kalau di akhir hidupnya itu tumbuh keimanan dan ketakwaannya. Berarti kan husnul khotimah, kan begitu ya. Kan termasuk orang yang beruntung ya. Daripada yang selama hidupnya itu ibadah, selama hidupnya itu baik, di akhir hayatnya napa? Su'ul khotimah. Berarti rugi napa mboten? Sangat rugi ya. Kita kan lebih baik seperti napa? Tentaranya atau ahli sihirnya Raja Fir'aun. Kan ada itu ya, paginya kafir, sorenya syahid. Nggih. Paginya kafir, sorenya mati syahid. Kok bisa gini niku? Para penyihir Raja Fir'aun. Paginya kan masih kafir, tapi karena kalah dengan mukjizatnya Nabi Musa, maka kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman dengan seperti imannya Nabi Musa. Dengan iman itu oleh Raja Fir'aun diperintahkan untuk dibunuhlah mereka yang beriman kepada Nabi Musa. Itulah paginya kafir, sorenya mati syahid. Karena memang ada hadisnya kan itu. Ada orang itu yang selama hidupnya itu menjalankan amalan-amalan ahli surga, ibaratnya kurang sejengkal masuk surga, dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, maka kemudian dia masuk neraka. Tapi ada yang sebaliknya, yang selama hidupnya dia itu mengamalkan amalan-amalan ahli neraka,
kurang sejengkal itu masuk neraka, tapi dia mengamalkan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Maka kalau ada orang yang masa hidupnya itu istilahnya sudah tidak karuan lah ya, bermocorah kan gitu ya, tapi kemudian di akhir hidupnya itu dia bertaubat, kemudian husnul khotimah. Panjenengan kira-kira iri mboten kalih Freddy Budiman nggih. Kalau Freddy Budiman kan tahu detik kematiannya nggih. Maka dia baca Quran terus, ibadah terus. Kemudian ketika detik kematiannya itu dia minta, aku nanti tak baca syahadat dulu. Begitu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, regu tembak das, mati. Padahal kemaksiatannya udah ada karu-karuan ya. Dia bosnya narkoboy kan gitu ya. Tapi dia tahu detik kematiannya, maka dia siapkan kan gitu ya. Lah kita ini tahu detik kematian kita. Nggak tahu kita detik kematian kita. Oke, tapi semuanya itu juga wallahu a'lam. Kita tidak bisa juga menvonis orang kelihatannya husnul khotimah itu juga husnul khotimah. Kita tidak bisa menvonis orang yang kelihatannya matinya kesulitan su'ul khotimah, tidak bisa. Ya. Apa mesti orang itu yang meninggalnya itu dalam perang jihad dia mati syahid? Belum tentu kan? Kan apa niatnya kan begitu ya? Apakah kalau orang mati di ranjang tidurnya itu tidak husnul khotimah? Ya belum tentu. Ada orang mati waktu ceramah. Kan ada nggih? Ada yang baca Quran, ada yang waktu sujud mati. Apa pasti husnul khotimah? Ya? Wallahu a'lam. Apa Nabi itu wafatnya ketika sujud? Mboten. Nabi wafatnya di mana? Di pangkuan Aisyah, gitu mboten. Karena dia memang sakit, terakhirnya adalah di pangkuan Aisyah. Jadi Nabi itu ya manusia biasa secara basyariahnya, secara kemanusiaannya. Dia juga mengalami sakit. Fatimah pun sampai menangis, betapa menderitanya ayahku. Ya, tapi Nabi mengatakan, wahai Fatimah, sebentar lagi akan berakhir kan gitu ya. Nah, dan itu menandakan nanti Fatimah adalah orang yang menyusul pertama kali. Karena pernah Fatimah itu ketika ngomong-ngomong sama ayahnya, Aisyah menangis. Kemudian satu saat setelah itu Aisyah tersenyum, tertawa. Kok Aisyah siapa? Fatimah ya. Maka Aisyah itu pernah bertanya, apa yang dikatakan oleh ayahmu? Kok kamu nangis? Kemudian kamu tertawa. Baru setelah Rasul wafat itu dibuka. Setelah Rasul wafat, rahasianya dibuka. Ketika saya berbincang-bincang dengan Rasulullah, saya menangis. Itu karena beliau mengatakan bahwa dirinya akan segera wafat setelah turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath, atau setelah haji wada, sekitar 81 hari setelah haji wada beliau wafat. Kenapa saya tersenyum, saya tertawa? Karena beliau mengatakan, dan orang yang pertama kali menyusulku adalah engkau, Fatimah. Nah, itu maka Fatimah tersenyum. Karena apa? Orang yang menyusul Nabi yang pertama adalah dia, yaitu Fatimah. Maka jamaah kaum muslimin tentang apa? Su'ul khotimah atau husnul khotimah itu wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ada orang yang meninggalnya itu kesulitan, nazaknya itu. Jangan dikatakan su'ul khotimah, belum tentu. Dia kan masih cari siratal mustaqim gitu ya, cari jalannya kan gitu ya. Ada orang yang
tidak terasa seperti tidur wafat, juga belum tentu itu husnul khotimah. Maka sebetulnya kalau ada orang meninggal itu yang dikatakan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doanya ya waktu sholat itu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yanaqasahu bil abiyatu minat tanas wa bil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi dan seterusnya. Tapi kadang-kadang orang sholat jenazah itu coba Allahu Akbar rada suwi titik Fatihah. Allahu Akbar jawaban jamaah sallallahu Muhammad. Sing ketiga Allahu Akbar dikit lagi. Allahu Akbar assalamualaikum. Masya Allah. Padahal takbir ketiga itu khusus doa untuk jenazah. Tapi lek maca duwe lho ya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Habis itu yang lama sesudahnya. Dibiasakan kalau sholat jenazah itu jamaah kaum muslimin ya. Doanya yang lengkap. Seperti yang saya baca tadi itu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus titik. Medit kan gitu ya. Medit. Itu justru yang paling lama adalah takbir yang ketiga karena itu doa khusus untuk jenazah. Kalau yang takbir keempat itu ndak doa, ndak apa-apa. Ya langsung salam. Takbir yang keempat langsung salam. Tapi sebetulnya ada doa untuk siapa? Jenazah dan kita. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jadi doa untuk yang sholat dan doa untuk yang disolati. Gitu ya. Itu jamaah kaum muslimin untuk persiapan bulan Ramadan. Paling tidak ada 3 persiapan tadi nggih. Persiapan ruhaniyah, persiapan mental spiritual, kemudian persiapan jasmani harus sehat memasuki bulan Ramadan, atur kesehatannya karena kesehatan itu bisa diusahakan. Kemudian yang terakhir adalah persiapan program dan target. Sehingga bulan Ramadan berlalu bukan hanya rutinitas biasa, akan tetapi bulan Ramadan itu akan penuh keberkahan dan kita akan sukses di dalamnya, yaitu banyak mendapatkan pahala. Ya. Tapi jangan sampai yang pahalanya seperti dalam hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Ngaten nggih. Demikian jamaah kaum muslimin, kita tutup dengan nggih sebelum ditutup monggo. Nggih. Segera